takwa kepada Allah zahir batin. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu aslinya adalah takut. Takwa itu khasyah, takut. Karena takut, akhirnya kita jalankan perintah, kita jauhi larangan. Berarti takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Tapi itu zahir batin. Zahir batin bagaimana? Secara zahirnya kita jauhi, batinnya juga jauhi. Secara zahirnya kita kerjakan, secara batinnya betul-betul kita kerjakan. Nah, memang ada zahir ngerjakan, batin enggak ada. Zahirnya ngerjakan karena terpaksa, malu nanti kalau nggak kerjakan. Nah, itu kan bukan batinnya enggak berarti. Nah, itulah cara untuk kita betul-betul kenal kepada Allah, bukan dengan mendalami sedalam-dalamnya ilmu tauhid, bukan. Tapi apa? Takwa kepada Allah zahir batin. Yang kedua, yang berikutnya, wa tadabburil ayati wal akhbar. Kemudian merenungkan mengenai ayat-ayat Allah Al-Qur'an, wal akhbar, hadis-hadis Nabi. Kita merenungkan. Kemarin ada, sebelum ini kita diajak untuk banyak merenung, betul ya? Tafakkur kemarin itu. Tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sanah. Temenung satu kali, satu waktu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Ada yang malah bahkan bilang siti nasana 60 tahun. Karena dampaknya yang luar biasa. Kita renungkan ayat-ayat Allah Al-Quran, kita renungkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa an-nadhari fi malakuti samawati wal ard ala qasdil i'tibar. Dan kita merenungkan kerajaan-kerajaan langit dan kerajaan-kerajaan bumi, tapi dengan tujuan mengambil pelajaran. Itu pengen makrifat, itu dia. Pengen makrifat, itu caranya. Wa tadhibi akhlaqin nafsi. Kemudian mendidik akhlak nafsu. Semua manusia itu punya nafsu ya. Dan punya akal, nafsu dan akal, ruh itu sama ya. Nafsu ini menjadi kuat dengan apa? Dengan menuruti hawa. Hawa itu apa? Keinginan. Semua keinginan kita turuti, nafsu kita kuat, sehat. Kalau akal atau ruh itu kuatnya dengan ibadah, dengan taat. Tapi taat yang betulan. Berarti memang beramal soleh tujuannya Allah, itu ibadah betulan itu. Maka ruh kita, akal kita akan sehat. Nanti suatu ketika ada pertentangan di dalam hati, kan pernah itu ya, sering ya. Nanti satunya bilang, ayo kerjakan. Satunya lagi bilang, jangan. Sudah apa, sudah. Satunya, jangan. Nah, iya kan? Di dalam hati kan ada begitu ya. Maka mana yang menang? Yang menang tentu saja yang kuat. Loh, mana yang kuat? Yang kamu kasih banyak nutrisi, kamu kasih banyak makan, kamu kasih banyak energi. Energinya nanti apa? Nafsu dengan hawa. Semua keinginan kamu turuti, nggak ditahan-tahan. Terus pokoknya pengen kerjakan. Maka nafsu kamu kuat. Nanti akal kamu, roh kamu babak belur, nggak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu kamu dididik, punya keinginan ditahan. Nggak semua keinginan harus dituruti. Nah, nanti akhirnya nafsu kamu lemah. Yang kuat akal kamu, roh kamu. Nanti akhirnya punya keinginan, nanti bisa dikendalikan sama akal. Tunggu, kamu kan kepingin begini, tapi mikir dulu. Mampu enggak kamu? Bisa enggak? Resiko enggak? Nah, nanti pikiran, roh yang berbicara, mengendalikan nafsu kita. Paham ya? Kadang-kadang orang ini banyak yang
babak belur gara-gara nafsunya kuat. Dan dia itu bingung, ya gimana saya ini? Saya ini gimana? Dia bingung sama dirinya sendiri. Saya ini gimana? Kok gini nih? Dia bingung. Misalkan dia kepingin ini dan kepingin itu, tapi kemampuan tidak ada, biaya tidak ada, pendanaan tidak ada, tapi nafsunya sudah jalan duluan, harus beli, pokoknya bagaimana, kredit dah, utang dah, dan lain sebagainya, beli dia tidak bisa kendalikan nafsu kok, padahal dia sudah mikir-mikir, kalau saya beli pakai kredit, pakai utang, tidak mungkin bayar saya, tidak bisa kuat, tidak kuat saya. Gimana lagi? Nafsunya, kalau nggak dituruti, wah, akhirnya kalah dia. Akhirnya betulan dia beli sesuatu yang bukan penting dan di luar kemampuannya, babak belur dia. Akhirnya dia, saya gimana saya ini? Saya ini tidak kuat nahan nafsu. Nafsunya kamu kuat kalau memang nafsu kamu diopeni terus. Setiap keinginan pasti dituruti. Nafsunya kuat. Kamu tahu kalau itu salah. Nafsu kamu maksa. Ya kamu harus turuti. Lalu akal kamu, roh kamu babak belur, tidak bisa kendalikan. Akal dan roh kamu lemah kok, nggak dikasih nutrisi. Ya enggak? Dia tahu kalau itu baik, tapi nafsu bilang enggak, dipaksa-paksa. Ayo toh ayo toh, kan nafsu ya. Ayo toh, enggak bisa dia, enggak bisa, enggak bisa. Paham ya, jelas ya. Maka pengen kamu makrifat kepada Allah betul-betul makrifat, pengen kenal kepada Allah betul-betul kenal, pengen dekat sama Allah betul-betul dekat, maka bagaimana? Bukan mempelajari secara detail ilmu kalam, ilmu tauhid, bukan, tapi dengan takwa kepada Allah zahir batin. Kemudian merenungkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad, merenungkan keajaiban alam dunia, alam sama, alam ard, malakutus samawat wal ard. Berarti kerajaan langit, kerajaan bumi. Bagaimana luar biasa ya. Bumi ini ternyata kecil dibandingkan langit, luar biasa. Kita merenungkan, berarti kita ini kecil betul. Kok bisa sombong kita ini? Kecilnya kayak gini loh. Kita mau merenung seperti itu. Berikutnya, mendidik akhlak nafsu kita. Nafsu kita tundukkan. Tidak semua keinginan dituruti. Jelas ya? Masya Allah. Wa ta'ti fi kasafatiha fi husnil riyadhah. Dan melunakkan kasar-kasarnya nafsu dengan riyadhah, latihan yang bagus. Riyadhah itu bagaimana? Lemas, malas, tetap harus ibadah. Kadang-kadang dikasih puasa juga. Kadang-kadang malas duduk untuk zikir, harus zikir. Malas belajar, malas tambah ilmu, harus tambah ilmu. Itu namanya latihan. Latihan. Tapi latihan yang baik, yang bagus. Latihan yang baik, yang bagus itu sesuai porsinya dan kontinu terus-terusan. Itu. Ya kan? Olahragawan kan begitu juga. Bukan sekali banyak habis itu pray. Bertahap, kemudian istiqomah, kontinu, terus-terusan, konsisten. Nanti akhirnya dia jadi olahragawan betul, hebat, kuat, hasil, ada hasilnya. Begitu juga ini melunakkan nafsu, tapi dengan riyadhah yang bagus, ya dengan tadi kontinu, ya, dan bertahap ya. Dengan bertahap. Naam, wa taskili mir'atil qalbi bi mulazamati dzikri wal fikri wal i'rad amma yusghilu an tajarrud li hadzal amr. Wa taskili mir'atil qalbi, dan membuat berkilau, mengkilat, membersihkan kaca-kaca hati. Seakan-akan hati ini gambarkan kaca yang kotor, dibersihkan sampai berkilau lagi.
Ibarat saja. Dibersihkan dengan apa? Bimulazamati dzikri wal fikri, dengan selalu melakukan zikir dan berpikir, merenung. Selalu merenung mengenai keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, mengenai ayat Al-Quran, hadis Nabi dan seterusnya, kayak seperti tadi. Selalu berzikir dan bertafakur, wal i'rad, dan berpaling amma yusgilu, dari perkara yang menyibukkan, anit tajarrubi lihadal amr, dari bersepi dari perkara ini. Maksudnya ada sesuatu yang menyibukkan kita, hal yang lain yang menyibukkan kita. Minggir, saya mau fokus ke sini. Nanti akan ada hasilnya dan betul-betul dekat sama Allah. Caranya begini nih, caranya jelas nih ya, caranya begini nih. Fahada sabilu tahsil, ini adalah cara untuk hasil apa ma'rifat, kenal sama Allah. In salak tahu, kalau kamu menempuh jalan ini, asarta insya Allah alal matlub, maka kamu akan mendapatkan yang kamu cari. Kalau kamu cari dengan cara model seperti ini, ya, asaro ala itu adalah mendapat. Ya, asaro ala itu adalah mendapat. Kalau kamu lalui jalan ini, insya Allah kamu akan dapatkan yang kamu cari. Pengen kenal sama Allah kan tadi, pengen takrifat, lakukan jalan ini. Wa dhafarta bil amril marhub, dan kamu akan beruntung dengan mendapatkan perkara yang kamu senangi, yang kamu idam-idamkan, kamu akan dapatkan. Wasufiyatu, orang-orang sufiyah, orang-orang sufi, ahli tasawuf itu loh. Sufiyah itu ahli tasawuf, innama jahadu nufusahum, mereka itu memerangi, mengupayakan terhadap nafsu mereka, dijak usaha, nafsu mereka dijak perang, akhirnya ditundukkan, diupayakan. Wa balaghu fi riyadhatiha, dan mereka betul-betul sangat dalam riyadhah, melatih nafsunya. Nafsunya dilatih betul. Begitu. Nah, wa qatta'uha an adatiha wa ma'lufatiha, dan mereka memutus nafsu dari kebiasaan-kebiasaan nafsu dan apa yang sudah, ya sama aja ya, makluf itu sama ya, sudah dibiasakan oleh nafsu. Nah, lilmihim, karena mereka sudah tahu, bitawakufi husuli kamalil ma'rifati ala dalik, mereka sudah tahu bahwasanya hasilnya kesempurnaan ma'rifat hanya didapatkan dengan itu, tawakuf. Tawakuf itu ya cuma itu tok, terhenti di situ, nggak kemana-mana. Berarti hanya tawakuf itu. Mereka sudah tahu untuk mendapatkan kamalil ma'rifah hanya dengan ini saja. Tidak ada yang lain. Bagaimana tadi? Menundukkan nafsunya. Ekstrim hadirin. Mereka itu untuk menjinakkan nafsunya itu ekstrim betul. Ekstrim. Ketika nafsu bilang A, dia langsung B. Nafsunya bilang B, langsung A. Pokoknya tidak mau. Supaya apa? Supaya nafsunya betul-betul lemes. Nanti akan diterangkan di sini. Ya. Nanti akan diterangkan di sini. Saking lemesnya nafsu, saking lemesnya ini sudah. Subhanallah ya. Nafsu ini akhirnya bilang begini. Dengan lisan hal ya, bukan dengan lisan makol, dengan ucapan, bukan, tapi dengan hal, keadaan. Nafsunya bilang gini, ya sudahlah, toh juga tidak mungkin dituruti, wes lebih baik dituruti ya.
Lebih baik kita nurut aja. Lebih baik kita nurut aja. Kalau enggak nanti malah babak belur. Nafsunya malah bilang gitu. Subhanallah. Berarti misalkan nafsunya nggak mau diajak wirid, dzikir, nggak mau diajak baca Quran, nafsunya. Oh jangan. Tapi ternyata orangnya ini sudah komitmen. Ternyata dia nafsunya capek, ada ngajak tidur orangnya ini. Bangun, la haula wala quwata illa billah, ketinggalan. Saya harus baca Quran sekian, saya harus dzikir sekian. Maka waktunya dia capek-capek dikodoi. Nah, ada getun nafsunya nih. Aduh. Wes meneh-meneh ojo ngene wis. Ojo meneh wis. Daripada capek-capek kita dipaksa. Wes pokoknya ini kalau sudah waktunya turuti aja. Nafsunya dukung. Saking babak belurnya nafsu itu. Subhanallah. Dan Abdullah bin Al-Haddad itu juga punya pembahasan mengenai hal tersebut, mengenai hal ini. Dalam permulaan itu kadang-kadang karena masih dalam tahap latihan, kadang-kadang perlu agak ekstrim. Beliau gambarkan seperti kuda yang liar itu tidak bisa dinaiki. Kita tidak bisa ambil manfaat sama dia. Cuma ngambil makan tok, entek-entek makanan tok. Tapi kita mau naiki tidak bisa. Nah, kuda itu karena liar. Maka untuk menundukkan kuda tersebut kadang-kadang dikasih sabet, terus dipenteng, terus kadang-kadang enggak dikasih makan, terus dipaksa, harus dipapah, dituntun, terus dinaiki, ya berot gitu, pegangi, sampai akhirnya kuda tersebut, wes daripada terus-terusan ini, nanti disabet lah, nanti tidak dapat makan lah, akhirnya kudanya yes dituruti ya. Akhirnya kuda tersebut jinak. Kita ngasih makan kuda sumbut. Kita kasih makan kuda, kita bisa dapat manfaat dari dia. Kita bisa naiki. Ternyata nanti lama-lama kudanya bagus. Ternyata dikasih makan yang enak juga dari tuannya. Karena kudanya bagus. Akhirnya si kudanya, wah enak ternyata, dimajikan kayak gini. Manganannya enak ya, itu rumput tok. Enak sentrate barang. Enak jagungnya barang. Lumayan, ya ditumpakin enggak apa-apa. Yang penting manganannya enak. Gak boleh dewe, kayak mana terjamin. Kudanya nurut akhirnya. Kudanya sehat, kita dapat manfaat juga dari kuda tersebut. Nafsu begitu. Kadang-kadang harus sabet dulu nafsu itu. Pengen apa? Enggak dikasih, dipaksa dulu. Enggak mau, paksa. Kadang-kadang begitu memang. Harus begitu. Sampai akhirnya nafsu kita nurut. Nah, akhirnya kita bisa dapat manfaat dari situ. Nah, itu namanya riyadhah. Latihan, pendidikan, mendidik nafsu ini. Nah, Masya Allah. Dan beliau mengatakan para sufi sudah tahu tidak ada jalan yang lain untuk mengenal Allah kecuali ya lewat ini. Tidak ada lagi. Di antara mereka itu ekstrimnya luar biasa. Berarti tapi bertahap. Jangan salah sangka ya. Jangan salah sangka. Dengan bertahap. Ada di antara mereka itu yang cuman makan sama sahurnya itu segenggam kurma plus air, sudah selesai. Ada yang 1 biji kurma, ada yang kismis besar, seberapa besar sih? Makanannya itu, berarti diajak puasa nafsunya, makanannya yaitu, berarti diseksa betul nafsunya itu, sampai nafsunya itu enggak punya kekuatan sama sekali. Akhirnya tunduk sama akal, tunduk sama roh. Babak belur sudah nafsunya.
tidak punya energi. Sebegitu loh, sebegitu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Saya perhatikan ini, tidak pernah saya ini kenyang kecuali mesti ngajak untuk maksiat. Kalau saya kenyang, pasti bawaannya ngajak maksiat. Makanya tidak mau kenyang-kenyang ini. Kalau kita kadang-kadang nggak kenyang, kekenyangan. Beda tipis ya, kenyang sama kekenyangan. Nah, ya Allah, nafsu kita kuat sekali. Ya Allah, gitu ya. Masya Allah. Mereka luar biasa, betul-betul mengekang nafsu. Betul-betul mengekang nafsu. Ya Allah, taufiq. Kemudian wa ala kamalil ma'rifati, dan untuk kesempurnaan ma'rifat ya tawaqqafu tahaqququ bi maqamul ubudiyah, maka akan tergantung ya, terhenti di situ nyata makom penghambaan alladzi huwa bughyatul arifin, yang itu merupakan dambaan orang-orang yang arif, wa ummiyatul muhaqqiqin, sama angan-angan atau cita-cita orang-orang yang ahli tahaqquq, yang hakikat, radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah ridha mereka semuanya. Ya. Nanti untuk mendapatkan kesempurnaan makrifat, maka harus betul-betul dididik nafsunya. Dan dengan sempurnanya makrifat, akhirnya mendapatkan betul-betul makom penghambaan kepada Allah, yang itu adalah yang didambak-dambakan oleh ahli makrifat. Masya Allah. Nah, perlu kita baca bagaimana para sufiyah, ahli tasawuf ini, mereka melatih dirinya dengan bertahap tentu saja. Mulai dari yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan bagaimana? Yang ringan-ringan adalah berhenti makan sebelum kenyang. Ringan kan ya? Berarti sudah makan cukup, berhenti. Itu sudah perih perut itu. Cuman subhanallah terbukti dan boleh dicoba. Terbiasa makan piring. Saya dulu punya pendapat sama seperti itu. Waktu masih mondok ya, anak pondok kan makanannya banyak ya. Nah, tahu dimakan siapa itu di perut itu. Makanannya banyak tapi tetap posturnya biasa-biasa saja ya. Nah ini saya dulu pernah kan baca kitabnya, cuman kayaknya kok nggak mungkin ini kalau untuk talabatul ilm ini. Ini kayaknya kalau untuk orang-orang yang sudah tirakat wong topo gitu loh, orang yang sudah seperti itu. Kalau untuk pencari ilmu nggak mungkin ini kayaknya. Kenapa? Pencari ilmu itu banyak hafalan, banyak pelajaran, itu ibarat gas itu, ngegas, ini enggak. Nah, tentu saja mesin yang gereng-gereng boros energi, ya enggak? Itu pendapat saya dulu gitu. Maka kalau thalabatul ilm, pencari ilmu, ya, maka makannya harus banyak. Kalau di kitab itu enggak masuk itu. Padahal jelas kitabnya. Pengen cerdas kamu, pengen cepat pelajaran masuk, jangan banyak makan. Jelas kan itu? Oh ya salah ini. Karena gak makan banyak, enggak punya energi nih. Nah, maka dulu kita makannya banyak, betulan banyak, dan tetap gak gemuk, tetap. Nah, dan itu pun kadang-kadang sudah banyak begitu, nanti belum jadwal makan berikutnya itu sudah kelaparan kita. Betul itu sudah kelaparan. Subhanallah, ada ceritanya begitu intinya. Kita kurangi porsi. Dulu itu begini, piring menggunung gitu. Ya cukupan lah, enggak
enggak gunung-gunungnya Everest gitu, enggak gunung-gunungnya lumayan lah gitu. Ternyata habis gitu kita kurangi, wah perihnya luar biasa, perihnya wah habis energinya sudah habis, nggak bisa ini. Nah, tapi paksain bisa ternyata. Dan ternyata ujung-ujungnya agak belakangan itu nggak perlu banyak makan, nggak banyak makan, enggak, dan cukup. Itu loh Mbah Yai dulu, Mbah Yai sepuh ya, Mbah Yai sepuh dulu itu luar biasa makanannya. Cuman menir itu pecahan beras kecil-kecil itu. Mbah Yai Abdul Karim itu malah makan bentis mengkudu. Nanti kadang-kadang cuman nasi putih, atau kalau enggak tiwul, kalau enggak makanannya tidak bergizi lah, tidak bergizi sudah. Enggak kayak sekarang ini sudah. Sekarang nasi tidak ada lauknya, tidak masuk ya. Ada lauknya aja masih lauknya kayak gini. Begitu. Dulu tidak ada, betul-betul. Dan ternyata justru itulah riyadhahnya, itulah tirakatnya, nafsu mereka terdidik luar biasa.